warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alvanita dengan NIM 211103010036 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Nah, di sini saya ingin menjawab soal ujian dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selamat menonton. Jawaban nomor 1 adalah memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu sangatlah penting karena penyu seringkali hidup dan berkembang biak di daerah yang juga dihuni oleh manusia dan terpengaruh oleh kegiatan manusia seperti pemburuan, pemanfaatan telur, dan kerusakan habitat. Berikut ada beberapa alasan mengapa faktor sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam konservasi penyu. Yang pertama itu pemburuan. Manusia sering memburu penyu untuk diambil daging dan kulitnya. Beberapa masyarakat lokal juga memburu penyu untuk diambil telurnya. Untuk mengatasi pemburuan ini, konservasi penyu harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi permintaan atas produk-produk penyu, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu. Nah, pemanfaatan telur, yaitu telur penyu seringkali diambil untuk dimakan atau dijual sebagai makanan tradisional di beberapa daerah. Hal ini dapat mengancam populasi penyu. Oleh karena itu, konservasi penyu harus memperhatikan faktor ekonomi dalam mengurangi permintaan tersebut. Nah, yang kedua, kategori status konservasi IUCN. Red List merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN atau International Nation for the Conservation of Nature and Natural Resources dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. Dari status konservasi ini, kemudian IUCN mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau disingkat IUCN Red List, yaitu daftar status kelangkaan suatu spesies. Kategori status konservasi dalam IUCN Red List pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984. Sampai kini daftar ini merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status konservasi keanekaragaman hayati. IUCN Red List menentukan kriteria untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu spesies. Kriteria ini relevan untuk semua spesies di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies. Nah, soal nomor 3 itu jawabannya NA atau Not Evaluated adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies belum dievaluasi oleh IUCN. Kategori ini digunakan ketika tidak cukup data yang tersedia untuk menentukan status konservasi suatu spesies. Sedangkan Less Conserved adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun demikian, spesies tersebut masih memerlukan pengawasan dan tindakan konservasi untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan. Status less concerned dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain populasi yang stabil. Jumlah populasi suatu spesies tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Habitat yang terjaga, yaitu habitat spesies tersebut masih terjaga dengan baik dan tidak terancam. Tidak adanya ancaman serius, yaitu spesies tersebut tidak mengalami ancaman serius seperti pemburuan berlebihan, perusakan habitat, atau perubahan iklim yang signifikan. Terus adanya upaya konservasi. Upaya konservasi telah dilakukan untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan. Nah, meskipun spesies dengan status less conserved tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat, hal ini tidak berarti bahwa spesies tersebut aman secara mutlak. Populasi suatu spesies dapat mengalami penurunan drastis dalam waktu yang singkat jika terjadi perubahan yang signifikan dalam habitat atau lingkungan mereka. Oleh karena itu, kategori status konservasi spesies selalu diperbarui secara berkala oleh IUCN. Nah, soal nomor 4 yaitu jawabannya, sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan zona konservasi suatu kawasan adalah yaitu keanekaragaman hayati, yaitu informasi tentang spesies yang hidup di kawasan tersebut perlu dikumpulkan untuk menentukan tingkat keragaman hayati di kawasan tersebut. Terus yang kedua itu ada habitat. Kajian tentang jenis dan kualitas habitat di kawasan tersebut perlu dilakukan. Hal ini termasuk identifikasi habitat kunci untuk spesies tertentu dan kualitas habitat yang dibutuhkan untuk mendukung populasi spesies yang dianggap penting. Terus yang ketiga itu ada ancaman. Kajian tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan tersebut perlu dilakukan. Ancaman ini bisa berupa perusakan habitat, pemburuan liar, perubahan iklim, dan invasi spesies asing. Nah, keempat ada kebutuhan konservasi, yaitu informasi tentang jenis tindakan konservasi yang diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut perlu dikumpulkan. Ini bisa termasuk upaya restorasi habitat, pengawasan dan penegakan hukum, dan pengembangan program penelitian dan edukasi. Untuk menentukan zona konservasi suatu kawasan, saya akan merekrut tim ahli dengan keahlian yang beragam, termasuk ahli biologi, ekologi, geografi, dan sosial. Tim ahli tersebut
bertanggung jawab untuk melakukan studi lapangan dan analisis data untuk menentukan zona konservasi yang paling sesuai. Beberapa penelitian yang perlu dilakukan antara lain itu ada survei lapangan. Studi lapangan perlu dilakukan untuk pengumpulan informasi tentang keanekaragaman hayati, jenis habitat, dan ancaman yang dihadapi di kawasan tersebut. Analisis data spesial atau itu analisis data spesial perlu dilakukan untuk memetakan habitat penting dan mengidentifikasi zona konservasi yang paling sesuai. Terus ada studi sosial. Studi sosial perlu dilakukan untuk memahami cara hidup dan kebiasaan masyarakat setempat serta membangun kerjasama dengan mereka untuk menjaga kawasan tersebut. Evaluasi program konservasi yang ada, yaitu evaluasi program konservasi yang ada perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari program tersebut dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keefektifan program konservasi di masa depan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.